kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan, berbagai nikmat kesempatan sehingga kita dapat duduk di sini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita mohon maaf kepada Bapak dosen. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait iptek dan Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada penanya pertama, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, apa hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan? Ya, ilmu pengetahuan dan Islam tidak bisa dipisahkan, ya. Itu merupakan satu kesatuan yang mana saling menunjang, ya, antara satu dengan yang lain. Yang pertama terkait dengan ilmu pengetahuan itu disebut dengan ranah kognitif, ya, pengetahuan, ya, itu di segala bidang. Jadi Islam juga tidak kaku dalam menerima ilmu pengetahuan, sebab Islam sebagai satu agama yang welcome, ya, kepada perkembangan yang terjadi, ya, salah satunya yang kita lihat di depan ini adalah sebagai bentuk pengetahuan, ya, teknologi. Ya, adanya HP adalah sebagai bentuk majunya pengetahuan. Islam tidak melarang menggunakan HP, tetapi yang dilarang oleh Islam adalah memanfaatkan hal-hal yang negatif, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh misalkan akses situs-situs yang dalam tanda kutip negatif, ya, mungkin tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Berarti hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat penting, ya Pak, dan Yes. saling berkaitan. Saling berkaitan, saling mendukung. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa ilmu pengetahuan penting dalam Islam? Mengapa ilmu pengetahuan penting dalam Islam? Majunya Islam karena ilmu pengetahuan, ya. Seandainya ilmu pengetahuan tidak berkembang, mungkin Islam tidak dikenal oleh masyarakat Dompu khususnya yang jauh, ya. Islam itu kan datang dari Arab. Bagaimana bisa diakses? Ya, melalui media HP dan lain sebagainya. Ya, seandainya itu tidak bisa diakses, bagaimana bisa orang-orang yang luar dari jangkauan tidak bisa, kan? Ya, otomatis dengan adanya ilmu pengetahuan maka Islam itu bisa berkembang, ya. Seandainya tidak ada, ya tidak mungkin, ya, susah sekali untuk berkembang, ya. Berkembang sih cuma lambat. Ini kan bisa ditonton video catatan sholat, ya, zakat, haji dan lain sebagainya kan bisa diakses. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan. Ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dengan ilmu pengetahuan Islam bisa berkembang. Yes, seandainya tidak ada ilmu pengetahuan, bagaimana bisa berkembang Islam? Tidak bisa. Ya. Seandainya itu tidak ada, bagaimana kalian bisa berhijab sekarang? Ya. Karena melihat, bisa membaca, ya. Terus bisa mengakses di media-media, ya. Akhirnya dijadikan sebagai contoh di dalam berbusana atau tutur kata, akhlak dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa peran iptek dalam ajaran Islam, Pak? Apa peran iptek? Iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Apa perannya? Penting sekali. Sebagai salah satu contoh, khusus Parifin pribadi melakukan riset, ada yang namanya aplikasi pembelajaran Al-Quran berbasis bahasa Bima dan Dompu. Jadi di dalam aplikasi itu Alif, SMA Sibari, Elina, KA. Itu kan khusus pembelajaran Al-Quran berbasis bahasa Dompu dan Bima.
Bagi orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, khususnya kalangan yang tua ya, mereka bisa mengakses aplikasi itu di dalam HP Android. Tinggal lihat aja, klik ba SMS bari Elina nakabar, nama sebari Elina nakabi ya. Itu bentuk sumbangsi teknologi ya terhadap perkembangan daripada Islam. Orang bisa membaca, bisa mengaji disebabkan karena apa? Ada aplikasi pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan yang diharapkan ya, bukan seperti di akhir hari ini lebih kepada hal-hal yang negatif. Itu peran iptek. Berarti kita harus benar-benar menggunakan iptek itu dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dengan bijak. Ya. Baik, hanya itu. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Selanjutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada penanya kedua. Ada lagi ternyata. Iya, Oke, silakan. Pertanyaan dari saya buat Bapak, bagaimana iptek membantu kehidupan umat Islam? Bagaimana iptek membantu kehidupan umat Islam? Ya, salah satu peranannya adalah kita bisa mengetahui bagaimana deritanya saudara-saudara kita di Gaza. Ya, itu kan kita melalui media. Itu iptek, ilmu pengetahuan ya, teknologi. Kita bisa akses ya bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga jangankan di Gaza, khususnya kita di daerah kita, melalui postingan di media dan lain sebagainya, oh kita ternyata ada saudara kita yang membutuhkan ini dan seterusnya. Yang melalui itu kita bisa membantu mereka. Itu peranannya. Berarti iptek ini membantu kita untuk mengetahui saudara kita yang di luar jangkauan kita, Pak? Bisa, ya. Itu sangat bisa sekali, ya sesuai dengan realita yang kita lihat. Ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana peranannya luar biasa ya terhadap membantu saudara-saudara kita yang lain. Itu salah satu contoh, masih banyak yang lainnya. Iya Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apa manfaat iptek bagi umat Islam sehari-hari? Apa manfaat iptek bagi umat Islam sehari-hari? Iya. Tidak usah jauh-jauh. Kita kan misal di ladang ya, atau dimanapun yang ketika masuk waktu zuhur kita tidak bisa mendengarkan suara azan, tetapi kita bisa akses di media sosial waktu zuhur jam berapa ya? Oh ternyata jam 12 lewat 20 menit. Itu kan sangat membantu kehidupan umat Islam. Di samping itu juga 30-40 tahun yang lalu orang naik haji itu masih menggunakan kapal laut. Itu bisa sampai 6 bulan pulang pergi naik haji. Sekarang tidak sampai sebulan pulang pergi naik haji. Artinya apa? Begitu luar biasa perkembangan dunia terkait dengan iptek ini terhadap sumbangsinya membangun perkembangan Islam khususnya. Masih ada yang lain? Itu aja sih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke. Baik, terima kasih kepada penanya kedua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen. Langsung saja saya menutup wawancara ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita simpulkan bersama bahwasannya iptek itu sangat penting dan mempengaruhi agama Islam. Selain dari itu, iptek penting dalam pendidikan. Tidak hanya pendidikan, iptek yang mampu membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Contohnya seperti di negara Gaza dan Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.